Waalaikumsalam. Silahkan masuk, duduk. Pilih mau duduk di mana. Baik Bu, di sini. Oke. Selamat pagi Mbak Rina. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Gimana nih perjalanannya dari rumah ke kampus ini? Ya cukup melelahkan sih Bu. Ya karena tadi tuh apalagi kan cuacanya hari ini tuh panas gitu, jadi agak melelahkan gitu. Oh, seperti itu. Ya. Berangkat siang-siang gini pas waktu terik-terik kayak gini ya, jangan rasanya kayak aduh panas banget kayak Iya, gitu iya. ya. Oke, nanti ada kuliah siang sore. Kebetulan ada kok Bu nanti. Ada. Sampai sore. Oh, sampai sore. Iya. Oke, baik. Nah, baik, boleh kita perkenalan terlebih dahulu ya, nama Mbaknya? Ya baik ya Bu, saya perkenalkan. Saya Rina Septiana, saya mahasiswa dari IKIP PGRI Wates. Saat ini saya semester 4 di Kaprodi Bimbingan dan Konseling. Baik, oke. Perkenalkan nama Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ibu Dinda Habibah. Kamu bisa panggil Ibu Dinda. Nah, di sini saya sebagai konselor Mbak yang akan membimbing nih, mendengarkan dan memberikan solusi permasalahan, ya nggak permasalahan sih, kayak apa yang mau diceritakan aja nih ke Ibu. Jadi nanti Ibu akan sedikit-sedikit memberikan solusi buat Mbak Rina seperti itu. Baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pada pagi siang hari ini kita akan bersifat rahasia. Nah, di mana cuma kita berdua yang tahu. Oke? Nah, jadi selanjutnya konseling pada hari ini kita akan berjalan sekitar waktu 25 menit ya. Kurang lebihnya seperti itu. Relax aja, santai aja. Jangan terlalu tegang, santai aja. Kita cuma kayak sharing-sharing aja sih, kayak aku punya masalah ini Bu, aku pengen cerita gitu aja, nggak usah kayak gitu banget. Oke? Ya baik Bu. Oke, baik. Boleh tahu permasalahan Mbak Rina ini apa sih ya? Permasalahan saya tuh di semester ini tuh IPK saya tuh menurun Bu. Oh, seperti itu. Ya. Baik. Dari IPK kamu yang menurun ini tuh akhir-akhir ini tuh apa yang kamu rasakan seperti itu? Saya tuh merasa saya tuh kepengen sempurna gitu, sempurna dalam ya semua hal gitu. Kayak kamu tuh, oh aku paham gini. Kamu kayak punya pandangan tapi bingung mengutarakan seperti Iya, itu Bu. ya. Iya. Kayak kamu kan kuliah nih ya. Sekitar udah semester 4 ya kan. Oke, nah di sisi lain kuliah kamu ada kegiatan lain nggak di luar kuliah seperti itu? Kegiatan lain mungkin ada sih Bu. Bisa diceritakan apa seperti itu? Kegiatannya itu kayak ikut organisasi gitu. Oh Organisasi iya, ikut perkuliahan. organisasi seperti itu Iya. ya. Oke, nah itu memasuki semester 4 nih ya. Beban yang kamu rasakan ini tuh banyak banget, apa kayak bingung aja, apa kayak aduh gimana ya IPK aku turun terus aku mau gimana, kayak frustasi berat kayak gitu? Ya sih Bu, saya tuh merasa ya ini Frustasi jadi banget ya pasti ini ya, jadi kayak beban saya sih. beban banget rasanya, kayak di sini tuh merasa cemas gitu. cemas banget rasanya ya, kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, dari yang kamu alami nih, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini menghadapi IPK kamu yang jelek ini? Saya itu jadi tuh saya tuh penyebab saya IPK menurun tuh karena kan saya kan sering itu loh Bu, bermain HP
gitu kan. Terus juga mungkin karena terlalu asik dengan main HP, jadi tuh tugas-tugas tuh kadang nggak dikerjain gitu. Oh, oke oke, aku paham apa arah mbaknya. Eh, IPK mbak itu turun, ya kan? Terus mbak tuh bingung nih mau ningkatin gimana. Nah, terus mbak main HP. Ya siapa tahu aku cemasku agak mengurang nih. Kan kamu awalnya merasa cemas banget nih, ya kayak gitu. Nah, terus kamu udah main HP, ternyata kok aku malah makin apa kayak gak ada pandangan lebih bagus. Mikirku aku ini tuh kayak malah makin gak ada pandangan kayak gitu, kayak makin pusing gitu kan ya, kayak gitu. Iya benar Bu, benar. Oke. Bingung banget saya. Nah baik, selanjutnya sebelum memasuki dunia perkuliahan nih, nah Mbak Rina kan pernah SMA kan? Iya. Nah dulu gimana nih nilai akademik waktu saat memasuki dunia SMA? Kalau dulu waktu saya SMA sih Bu, kebetulan saya tuh sering juara kelas. Oh ya, dari kelas berapa Kak SMA ya? 10 ya? Iya. 10, 11, 12? Iya, saya dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, alhamdulillah dapat juara kelas terus gitu. Katakanlah Mbak Rina ini dulu SMA mendapatkan nilai akademik yang bagus seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi yang dialami Mbak Rina akhir-akhir itu tuh kecemasannya itu pada diri sendiri itu lumayan dalam ya Mbak ya. Iya Bu. Karena dulu SMA bisa, ternyata gini masuk dunia kuliah kayak loh kok kayak gini gitu kan ya. Nah baik, ibu mau tanya nih, nah gimana sih caranya, enggak sih, pasti kamu rasanya kayak frustasi banget ya, kayak cemas banget kayak gitu ya. Iya Bu, saat ini juga saya tuh merasa kalau nggak pintar tuh saya bukan apa-apa gitu. Oh kayak udah frustasi ya, overthinking parah ya berarti, kayak aduh pusing nih mau gimana kayak gitu ya. Oke. Eh, apakah dengan kamu merasa tidak apa-apa itu kamu merasa kayak aku tuh tidak berharga seperti itu? Iya sih Bu, sulit rasanya Bu, di pikiran saya tuh kayak harus bisa gitu, tapi saya juga capek kalau begini terus tuh. Oh ya 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 ya. Oke, nah jadi dengan kamu melihat diri kamu nih ya akhir-akhir ini, nah apakah kebahagiaan itu harus dinilai dari angka yang ada dalam atas kertas? Tidak sih Bu. Tidak kan ya. Tidak. Kamu itu gini-gini, kita pakai bahasa yang netral aja ya. Jadi kamu itu jangan terlalu apa ya, katakanlah jangan terlalu kepikiran sama hal-hal yang larut-larut banget kayak gitu. It's okay nilai akademikku turun, mungkin itu belum basicnya kayak gitu, seperti beberapa praktek-praktek yang kamu gak bisa seperti itu, kayak bukan basic kamu banget. Nah itu gak apa-apa, kamu bisa belajar lagi, kayak gak apa-apa, kamu itu punya dirimu sendiri kayak gitu. Nah bisa nih Mbak Rina cerita, Mbak Rina punya hobi apa seperti itu. Kebetulan sih hobi saya tuh masak. Nah kan kayak kalau basicnya tuh merasa seneng banget kan, kayak ini aku banget, aku suka nih kayak gini kayak gitu kan. Nah kayak kamu itu diri kamu sendiri kayak gitu, jangan terlalu sedih banget dengan kecemasanmu ini. Oke? Oke baik. Nah gimana nih sekarang perasaan Mbak Rina? Panik apa makin membara apa makin nggak punya pandangan? Pastinya bingung, makin nggak ada pandangannya. Iya Bu, saya bingung banget gitu Bu. Oke
paham, paham. Oke, sekarang kita ambil dari sisi kehidupan pribadi Mbak Rina ya, boleh? Ya. Jadi kalau malam nih Mbak Rina tidur jam berapa? Kalau lagi capek sih biasanya sampai larut malam sih Bu, sampai jam 1, jam 2 gitu. Oke, diperhitungkan aja masuk ke bergadang gitu ya Mbak ya. Ya. Oke, nah kalau bergadang itu Mbak Rina ngapain aja sih yang dilakukan? Ya, main HP, scroll-scroll TikTok gitu. Oke, oke. Mengamati sosial media yang hits akhir-akhir ini seperti itu ya. Kayak apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan dunia kita ini ya. Tapi bagaimana dengan diri sendiri? Apa kabar diri kita? Oke, di sini kita masuk dalam hal tujuan kita menyayangi diri. Sebenarnya di dalam diri kita sendiri bermain HP larut-larut bagus nggak sih? Ya, nggak bagus sih Bu. Nggak bagus kan? Ya. Dalam hati diri kita sendiri kayak dipikirkan dalam hati ke hati. Bergadang tuh bagus nggak sih? Enggak. Enggak kan ya, Enggak, seperti itu. Tidur larut malam itu bagus nggak sih? Nggak bagus. Oke. Baik, lanjut kita memasuki kepada tahap dimana agar caranya IPK Mbak Rina ini tuh menjadi lebih bagus lagi. Oke? Pasti kayak ini yang ditunggu-tunggu nih, kayak cemasku tuh karena nilai Bu. Maksudku tuh nilai kayak gitu kan, kayak udah kayak bingung banget. Aku bingung tuh di situ gitu kan ya, kayak tujuan Mbak Rina konseling di sini tuh juga karena bener-bener gimana sih IPK aku tuh itu bagus lagi, kayak aku udah nggak punya pandangan baru, kayak udah frustasi parah. Tadi juga udah mulai bergadang, udah meninggalkan tugas karena bingung banget, udah mulai main HP. Oke, coba kita benarkan ya satu-satu. Mulai dari waktu belajar. Oke. Nah, kenapa waktu belajar? Nah, karena waktu belajar itu penting. Loh, kok penting Bu? Iya penting. Soalnya apa? Ia tahu mungkin itu belum basicnya Mbak Rina ya. Boleh tahu pelajaran apa yang Mbak Rina paling sukai di kuliah? Di perkuliahan tuh saya tuh suka mata kuliah BK anak usia dini. Oke, memahami balita-balita gitu ya. Oke, kalau dulu waktu SMA apa yang paling disukai? Saya tuh suka matematika karena saya suka berhitung gitu sih. Matematika. Ya. Oke. Kalau kita menuju ke yang paling nggak disukai. Kalau paling yang nggak disukai itu malah saya itu IPA. Oh IPA, Iya. kayak apa sih itu sains kayak gitu ya. Udah nggak ada ini ya. Oke. Baik, nah ini pasti dulu nih Mbak Rina kan pernah nih kayak nilai akademikku bagus, aku harus belajar terus gitu kan. Nah ini kita gunakan metode itu juga, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Kayak katakanlah Mbak Rina belajar, tapi belajarnya itu santai aja. Oke, kenapa kok santai aja Bu? Iya santai, karena nanti kalau Mbak Rina berlarut-larut, Mbak Rina pusing sendiri dengan mata pelajaran itu, Mbak Rina pusing lagi, nanti cemas lagi kayak kok gak masuk ya, kayak loh kok materinya aku gak paham banget gitu loh. Dibikin santai aja, kayak aku mau belajar
belajar, tapi ya kayak jangan terlalu lama-lama banget kayak gitu. Nah, kita gunakan belajar itu ada durasinya. Ya katakanlah 15 menit seperti itu. 15 menit itu kayak 5 menit membaca, 5 menit mendengarkan atau melihat YouTube video edukasi atau tutorial atau apapun lah itu yang menyangkut materi pembelajaran. Yang ketiga bisa mempraktekkan, misal nih pada materi pembelajaran itu ada beberapa yang harus dipraktikkan seperti itu, apa contohnya kayak membuat RPL, ada contoh media yang harus dilakukan seperti itu, bisa nih kayak dipikir apa sih yang mau aku lakukan gini-gini, nah kayak gitu. Nah selanjutnya memasuki tahap membenarkan sih, menyusun waktu agar Mbak Rinanya nggak bergadang. Nah, untuk belajar Mbak Rina harus sepakat nih, pokoknya aku harus ada waktu belajar setiap hari dan itu nggak berlarut-larut, oke? Jangan sampai Mbak Rina belajar, iya belajar tapi bergadang, no ya. Oke. Selanjutnya menjaga pola makan, minum, dan beraktivitas. Jadi Mbak Rina tahu nih kapan aku beraktivitas, kapan aku bangun tidur, kapan aku tidur, kapan aku jam makan. Pokoknya itu tuh penting. Karena apa? Itu menyangkut kesehatan gitu. Kecemasan itu terjadi juga karena pola makan Mbak Rina itu gak sehat. Itu juga mempengaruhi seperti itu. Nah, boleh tanya sedikit? Ya, boleh Bu. Mbak Rina bangun itu jam berapa? Karena kan saya tuh tidurnya larut malam ya Bu. Kadang tuh kalau misalkan bangun itu kadang mendekati kalau mau berangkat ke kuliah kayak sekitar jam 7 lebih gitu. Oke, bangun. Iya, bangun. Oke. Terus makan itu jam berapa? Saya juga ya sering telat makan sih Bu, kayak kadang nggak sarapan gitu, langsung makan siang gitu. Oke. Terus beraktivitas. Terus kalau makan sore jam berapa? Kalau makan sore biasanya itu mau maghrib gitu. Oke. Ada makan malam nggak kadang? Apa malah udah terlanjur bergadang kayak gitu? Ada. Kalau makan malam sih paling ngemil kalau Oke. malam gitu. Terus tidur jam? Ya itu tidurnya larut jam 1 jam 2 gitu. Oke. Dari sini Mbak Rina tahu kan apa yang harus dievaluasi? Ya, saya Iya, kayak bangun tidurnya, pola makannya, pokoknya ya sama kayak jam belajar tadi. Kayaknya aku harus ada sarapan deh. Kalau misal Mbak Rina biasa sarapan apa emang nggak pernah sarapan? biasanya sih saya sarapan. Oke, jadi kalau ada kan soalnya yang kalau sarapan itu nggak bisa nerima makanan terus keluar, nah itu bisa nih kalau sarapan nggak apa-apa, sarapan misal nih bangunnya di lebih pagiin lagi, oke, biar bisa sarapan, biar bisa ke kampus, oke, biar bisa ke kampus pulang. Nah nanti makan sorenya jangan telat juga, oke, di jadwal aku pulang kuliah jam segini. Pokoknya kalau selesai kuliah usahakan pulang dulu, jangan nongki dulu ya kan. Kadang kalau nongki nanti sampai malam lupa nggak makan, nah ini bergadang udah ya. Jadi pulang dulu, istirahat ya, makan. Terus malam, nah malam itu sesuai yang kita bicarakan tadi, belajar nggak harus lama, 15 menit itu cukup. Oke, itu dilakukan bertahap setiap hari. Nah itu pola makan sudah, kehidupan sehari-hari sudah, terus waktu belajar udah. Nah selanjutnya bermain gadget.
bermain gadget sih ini penting ya Mbak ya, karena gimana ya, mau enggak main HP juga kuliah juga ya, kalau nggak ada sosial media kayak gimana, pernah nggak sehari nggak pegang HP? Enggak sih Bu, malah tiap hari ya main Ya kan, HP. gimana kalau kamu tiba-tiba sehari nggak main HP, bayangin aja dulu rasanya gimana. Ya pasti saya rasanya bosan sih Bu, kayak ya Mau ngapain, Iya, nggak mau ada ngapain, HP iya. gitu kan ya, bingung banget bingung pasti. juga. Oke, nah kita jadwal penggunaan HP dan menyusun jam waktu tidur malam, agar apa, pagi itu waktu pagi kamu mau berangkat kuliah kamu itu gak kesiangan seperti itu. Misal boleh habis belajar main HP sebentar aja, 1 jam, ya jam 10, 9 seperti itu, berhenti main HP-nya terus tidur seperti itu bisa. Kalau enggak ya kamu kalau main HP itu nontonnya apa aja sih kalau begadang gitu? Ya paling video-video di TikTok itu ya Bu, sama Instagram gitu. Kayak Yang gitu misalkan ya. ya. Pernah nggak sih ada jenuhnya gitu sama sosial media? Ya pernah ada sih Bu. Pernah. Ya. Oke, nah jadi gimana caranya agar kita itu bisa melepas sosial media tapi nggak yang kayak kelepas banget, agar apa, agar mbaknya ini, Mbak Rina nggak kecanduan kayak gitu. Bisa dengan boleh nih buka TikTok tapi bentar aja gitu. Soalnya ya kebanyakan permasalahan remaja akhir-akhir ini tuh kecanduan sosial media. Jadi dari pagi, siang, sore, malam nggak mau lepas sama TikTok. Scroll terus pokoknya apapun scroll terus kayak gitu, udah kayak nggak tahu nanti mau jadi apa, nggak tahu. Nah kayak gitu jangan sampai ya, pokoknya boleh tapi dibatasin, kayak aku mau lihat TikTok deh boleh tapi bentar aja kayak gitu ya. Ya. Ada menurut Mbak Rina nih sekarang udah lebih lega? Ya alhamdulillah sih saya udah lega. Nah baik, berhubung sesi konseling kita pada siang hari ini sudah memasuki waktu hampir habis ya. Nah, gimana perasaan Mbak Rina nih setelah melewati sesi konseling pada pagi hari ini? Ya Pastinya sudah lebih lega ya, gitu sudah ya, tenang. rasanya lebih tenang seperti itu. Pokoknya Mbak Rina itu tetap semangat, jangan pernah menyerah ya. Besok boleh datang lagi ke ibu, gak cerita, ibu nilaiku udah bagus sekarang, aku sudah lebih paham sama mata kuliah, sudah paham, aku sudah bisa mengatur pola hidupku, pola keseharianku seperti itu. Pokoknya jangan pantang semangat kayak gitu, pokoknya tetap semangat kayak gitu ya. Oke baik, saya akhiri ya Mbak Rina sesi konseling pada siang hari ini ya. Oke baik, nah dari sesi konseling yang sudah berjalan tadi nih ya, nah apa nih yang mau diubah sama Mbak Rina pandangannya sekarang? Mungkin saya akan belajar lebih giat sih Bu, sama membuat jadwal keseharian gitu. Oke, itu langkah yang bagus ya Mbak Rina ya, bisa ditingkatkan lagi. Nah, oke, saya rangkum. Jadi permasalahan yang dialami Mbak Rina itu kecemasan ya karena IPK menurun. Nah, dari permasalahan tadi beberapa poin-poin seperti gadget dan bermacam-macam lainnya. Oke, nah kesimpulannya Mbak Rina akan memperbaiki cara belajar Mbak Rina perlahan-lahan, nggak harus sehari itu juga. Nah itu melalui jadwal belajar harian seperti itu. Nah baik, nah gimana perasaan Mbak Rina sekarang, udah ada pandangan lebih baik?
Udah sih Bu, udah lebih baik ke Oke, depannya. baik. Terima kasih ya Mbak Rina. Nah, sekalian akan saya tutup ya sesi konseling pada siang hari ini ya. Baik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf ya Mbak Rina. Kita bisa bertemu lagi di sesi konseling berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Rina. Ya, terima kasih Bu.